Apa buktinya ya Islam itu benar? Berhubung pertanyaan saya agak liar, saya kadang menghindari pertanyaan langsung kepada Ustaz. Karena setelah saya sensor pertanyaannya pun, seringkali jawabannya kurang memuaskan. Seringkali malah saya mendapat respon bahwa pertanyaan saya ini nggak patut, dan bahwa keyakinan itu ya harus yakin aja, bahwa agama itu diyakini dengan hati, bukan dengan akal. Dan seringkali diakhiri dengan kata pokoknya begini, dan begitu. Terpaksa saya iakan aja, walaupun saya membatin, kalau keyakinan itu ya harus yakin aja, orang yang beragama lain juga bisa pakai argumen yang sama dong. Terus masa ada multiple kebenaran, padahal antara satu dan yang lain bertentangan? Taklid buta dong jadinya, sehingga saya lebih banyak mencari sendiri melalui membaca buku, artikel, menonton video ceramah, dokumenter, DLL. Hingga seorang teman memperkenalkan saya dengan video-video Ust. Nouman Ali Khan, begitu juga teman lain yang memperkenalkan dengan video Dr. Zakir Naik. Walaupun tidak pernah bertemu, mereka terasa begitu dekat di hati. Both of them are my heroes. Isi ceramahnya benar-benar persis dengan apa yang saya butuhkan. Saya sangat beruntung, bahasa Inggris yang sehari-hari digunakan di tempat kerja, ternyata sangat berguna untuk mendengarkan ceramah mereka berdua dalam bahasa aslinya. Saya sangat terinspirasi dengan Dr. Zakir Naik ketika beliau sedang berdebat dengan seorang ateis, kemudian beliau berkata, "So you're an atheist? Congratulations! You're half a Muslim. To become a Muslim you need to admit that there is no God, except Allah. La ilaha illallah. You already believe there's no God, correct? Then my job is to convince you another half, illallah, except Allah, jadi Anda ateis. Selamat. Berarti Anda setengah Muslim. Untuk menjadi seorang Muslim, Anda harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Anda sudah percaya bahwa tidak ada Tuhan, benar. Jadi saya tinggal meyakinkan Anda setengah bagian. Berikutnya, ilalah, kecuali Allah. Beliau juga menjelaskan bahwa kunci untuk menjawab pertanyaan, apa bukti Islamlah yang benar, adalah Al-Quran. Bahwa selain menjadi petunjuk dan pedoman hidup, Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat. Hard proof bahwa itu memang berasal dari Tuhan yang Esa, Allah. Beliau menguraikan bagaimana ayat-ayat Quran mendahului sains sebanyak 1400 tahun. Sesuatu yang baru-baru ini saja ditemukan sains, ternyata sudah disebutkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu, di tengah gurun pasir tandus, melalui Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis. Siapakah yang memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika bukan Allah the Creator? Di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Az-Zariyat 20-21, beberapa di antaranya. 1. Teori Big Bang dan asal-usul alam semesta yang baru di era sains modern ditemukan, tahun 1980-an, yang menyatakan bahwa alam semesta saat ini terus mengembang. Dan dulu merupakan suatu kesatuan massa besar namun kemudian terjadi ledakan besar sangat dahsyat, Big Bang, yang terus mengembangkan alam semesta. Hal ini ternyata sudah diisyaratkan dalam surat Al-Anbiya 30 dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? 2. Bulan bercahaya dengan memantulkan sinar matahari. Hal ini juga baru diketahui sains modern. Dulu orang menyangka bulan memancarkan cahayanya sendiri. Dan ayat Quran sudah menyebutkannya jauh lebih dulu dalam surat Al-Furqan 61 dan juga ayat-ayat lain. Al-Quran selalu konsisten menyebutkan matahari dengan syams atau siraj, obor, atau wahaj, lampu menyala.
dan cahaya bulan dengan kata munir yang artinya tidak mengelurkan cahayanya sendiri. 3. Besi yang sekarang ada di bumi, tidak terbentuk saat bumi terbentuk pertama kali. Penemuan astronomi modern mengungkap bahwa logam besi yang ada di bumi ternyata berasal dari benda-benda luar angkasa. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan di dalam inti bintang-bintang raksasa. Hal ini lagi-lagi sudah disebutkan dalam surat Al-Hadid 25. Pada ayat ini, kata anzalna berarti kami turunkan. 4. Gunung sebagai pasak yang memiliki root akar yang menghujam ke lapisan dalam bumi sebagai penstabil kerak bumi. Hal ini baru diketahui ilmu geologi modern. Dan Al-Quran sudah menyebutkan ini dalam surat Taha 6-7, surat Al-Anbiya 31, dan surat Luqman 10, 5. Gunung yang bergerak perlahan, beberapa cm per tahun. Juga baru diketahui ilmu geologi modern. Dan Al-Quran sudah menyebutkan ini dalam surat An-Naml 88. 6. Fenomena pembatas antara dua perairan. Seperti di daerah Selat Gibraltar, yaitu pertemuan antara Laut Mediterania dan Laut Atlantik. Diungkapkan oleh ahli oseanografi Francis J. Chousteau. Dan ini sudah disebutkan dalam surat Ar-Rahman 19-20 dan An-Naml 61, 7. Penciptaan manusia di dalam kandungan ibu. Dr. Keith Moore, seorang ahli embriologi, dibuat takjub dengan begitu akuratnya Al-Quran mendeskripsikan perkembangan embrio dalam surat Al-Alaq 1-2, surat Al-Mu'minun 12-14, surat Al-Qiyamah 38 dan surat Al-Hajj 5. Dan masih banyak lagi dan tidak bisa saya sebutkan satu per satu di sini karena begitu banyaknya. Subhanallah. Sedikit demi sedikit pertanyaan-pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya masing-masing. Di sini saya mulai menyadari betapa pentingnya menguasai bahasa Arab klasik. Karena terjemahan kadang doesn't even scratch the surface. Terlalu banyak makna yang hilang. Keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran semakin terasa mantap. Meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Kitab agama lain pun ada yang mempunyai kandungan sains. Apakah itu berarti kitab mereka pun benar? Untuk meyakinkan, berarti ada satu hal lagi yang harus dipastikan. Yaitu apakah informasi yang berada di dalam Al-Quran itu uncek atau utuh dan free from corruption. Di sini juga saya pun bertanya-tanya mengapa ayat-ayat Al-Quran terlihat seperti melompat-lompat dan seperti tidak sistematis. Disinilah kajian-kajian Ust Nouman Ali Khan begitu banyak memberikan jawaban yang memuaskan. Ust Nouman begitu mendalam membahas sisi linguistik Al-Quran, yang membuat saya benar-benar terpukau dengan Al-Quran. Semangat untuk belajar bahasa Arab klasik terasa makin menggebu-gebu jadinya. Sebagai seseorang yang hobi menulis dan membuat puisi, saya dibuat takjub dengan surat-surat yang incredibly putih, terutama surat-surat Makkiyah. Walaupun baru mulai belajar bahasa Arab, I can't help myself ketika mendengarkan ayat-ayat yang begitu puitis, seringkali tak kuasa menahan air mata yang mengalir, karena keindahan bahasanya yang begitu kuat terasa, meskipun didengar oleh telinga saya yang non-Arab. Lebih indah dari lagu atau irama manapun. Lebih dahsyat dari puisi manapun. Belum lagi jika ayat itu berhubungan dengan penciptaan atau alam. Bagi penggemar sains seperti saya, yang sering nonton video dokumenter tentang alam, bagaimana terbentuknya bumi, luar angkasa, bintang-bintang, black hole, dan sebagainya, ayat-ayat saintifik dan luar biasa puitis itu benar-benar menembus ke dalam jiwa. Saya pun dibuat takjub dengan ring composition structure di beberapa surat Madaniyah. Serta ayat-ayat yang incredibly symmetric. It's so mind-boggling, menakjubkan. Jelas sudah, manusia tidak memiliki mental capability untuk membuat yang seperti ini. It's definitely word of God. Berikut beberapa contoh-contoh keindahan linguistik dalam Al-Quran. 1. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 3, Allah SWT berfirman,
Terjemahan simpelnya, dan agungkanlah Tuhanmu, sedangkan terjemahan yang lebih mumpuninya, dan nyatakanlah hanya keagungan Tuhanmu saja. Huruf dalam bahasa Arab sebenarnya tidak selalu berarti dan huruf dapat digunakan untuk 21 jenis fungsi, dan salah satunya sebagai istinaf yaitu untuk memulai kalimat baru. Sehingga sisanya berbunyi. Nah sekarang perhatikan dengan baik. Kalimat tersebut dimulai dengan huruf dan diakhiri dengan huruf juga. Huruf kedua adalah huruf dan huruf kedua terakhir adalah huruf juga. Huruf ketiga adalah huruf dan huruf ketiga terakhir adalah huruf juga. Dan huruf di tengahnya. Subhanallah. Suatu rangkaian simetris yang hanya terdiri dari 7 huruf. Dalam bahasa Indonesia kita perlu menuliskan dan nyatakanlah hanya keagungan Tuhanmu saja. Dan Quran hanya membutuhkan 7 huruf yang disusun secara sangat elegan. 2. Dalam surat Yasin ayat 40, Allah SWT berfirman. Terjemahannya simpelnya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Allah SWT berfirman tentang benda-benda angkasa, di mana masing-masing berenang melayang beredar berputar pada garis edarnya. Sekarang perhatikan huruf pertama dan bagaimana diakhiri dengan huruf juga. Huruf kedua adalah dan huruf kedua terakhir adalah juga. Huruf ketiga adalah dan huruf ketiga terakhir adalah juga. Dan di pusatnya ada huruf. Sekarang mari kita ilustrasikan. Pusat dari rangkaian huruf tersebut adalah huruf yang merupakan huruf pertama kata berikutnya yang artinya mengorbit berputar. Subhanallah. Bagaimana mungkin manusia bisa merangkai kata sedahsyat ini? It's so not human. It could only come from God. 3. Ayat kursi yang tentunya sudah familiar bagi seorang muslim. Ayat ini terbagi menjadi 9 kalimat. 1. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. 2. Tidak mengantuk dan tidak tidur. 3. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. 4. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. 5. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. 6. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. 7. Kursinya meliputi langit dan bumi. 8. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. 9. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Kalimat pertama diakhiri dengan 2 nama Allah, yaitu, yang maha hidup, dan yang maha mandiri, sumber dari segala sesuatu. Dan kalimat pertama ini memiliki kesamaan dengan kalimat ke-9, di mana juga disebutkan 2 nama Allah, yaitu, maha tinggi, dan maha besar. Kemudian lihatlah kalimat kedua, dan hubungannya dengan kalimat kedua dari akhir, kalimat ke-8. Mengantuk dan tidur adalah sifat makhluk. Manusia misalnya, akan mengantuk jika kelelahan. Tapi bagi Allah, memelihara dan menjaga langit dan bumi tidak membuatnya lelah atau berat. Kemudian perhatikan kalimat ketiga, dan koneksinya dengan kalimat ketiga dari akhir, kalimat ke-7. 2 kalimat tersebut saling melengkapi. Pada kalimat ketiga, Allah menegaskan bahwa Dialah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Dan pada kalimat ke-7, Allah menegaskan bahwa kursinya, kerajaannya meliputi langit dan bumi. Di dunia ini, pemilik yang memiliki suatu properti, belum tentu penguasa. Raja yang memiliki kerajaan authority, dan raja yang memiliki kekuasaan, belum tentu sebagai pemilik. Karena kepemilikan itu terhadap suatu objek atau properti. Sedangkan kerajaan adalah mengenai kekuasaan untuk mengendalikan orang. Di dalam ayat ini Allah sedang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sekaligus raja bagi langit dan bumi. Kemudian kalimat keempat, dan hubungan maknanya dengan kalimat keempat dari akhir, kalimat keenam. Di kalimat keempat Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki authority, kecuali Allah memberikannya. Dan ini dilengkapi dengan kalimat keenam yang menegaskan bahwa tak ada seorang pun yang memiliki ilmunya, kecuali Allah.
menghendakinya. Dan lihatlah bagaimana kalimat kelima yang berada di tengah, yang bertindak bagai cermin bagi kalimat di depan dan di belakangnya, sambil menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Who speak like that? Subhanallah. So beautiful. 4. Surat Al-Baqarah, surat terpanjang dalam Al-Quran, dengan jumlah 286 ayat, hashtag Symmetry to the whole. New level. Struktur ini dinamakan ring composition structure. Hal ini baru-baru ini saja ditemukan melalui penelitian linguistik modern. Surat ini bisa dibagi menjadi 9 bagian, berdasarkan tema, bagian 1, keimanan dan kekafiran bagian 2, penciptaan dan pengetahuan bagian 3, hukum yang diberikan kepada Bani Israel bagian 4, ujian yang telah dijalani Nabi Ibrahim bagian 5, perpindahan arah kiblat salat. Bagian 6, Muslim akan diuji bagian 7, hukum yang diberikan kepada Muslim bagian 8, penciptaan dan pengetahuan bagian 9, keimanan dan kekafiran. Perhatikan bagaimana kesembilan tema tersebut simetris dan seperti membentuk struktur cincin, dengan bagian kelima sebagai cermin atau pusat tema. Dan di dalam bagian kelima ini terdapat ayat ke-143, yang posisinya tepat di tengah surat. Total ayat ada 286. Perhatikanlah bunyi ayat ini, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Qs. Al-Baqarah 2, ayat 143, Subhanallah. Pernyataan umat Islam sebagai umat pertengahan, lokasinya tepat berada di tengah surat ini. Dan ternyata struktur ini bukan hanya ada pada level makro tema saja, tetapi juga pada subtema. Jadi terdapat struktur cincin di dalam cincin. Misalnya saja pada bagian 8 penciptaan dan pengetahuan, bagian awal, ayat 254, mukmin harus mengeluarkan sebagian harta dari apa yang Allah berikan. Bagian tengah, ayat 255-260, Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Allah memberi kehidupan dan kematian. Bagian akhir, ayat 261-284, perumpamaan tentang zakat sedekah. Bahkan struktur ini tidak berhenti pada level subtema saja, tapi bahkan pada level ayat. Misalnya ayat 255 yaitu ayat kursi yang telah dibahas sebelumnya. Subhanallah. Level kepresisian yang menakjubkan ini jelas terasa sebagai mukjizat ketika mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Saat itu, saya baru paham bahwa ayat-ayat Quran itu diturunkan secara piecemeal, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kejadian atau tantangan-tantangan yang dihadapi Nabi SAW saat menjalani misinya sebagai Rasulullah. Dengan kata lain, ayat-ayat yang turun adalah jawaban terhadap kejadian atau tantangan yang dihadapi tersebut. Dan kejadian atau tantangan tersebut jelas-jelas di luar kontrol beliau. Contoh konkretnya, misalnya, seseorang mukmin bertanya kepada beliau tentang suatu permasalahan, atau ketika musuh menantang beliau. Respon dari hal ini berupa turunnya ayat kepada beliau, menjawab situasi spesifik yang beliau hadapi. Dan turunnya ayat ini tidak harus berurutan di surat yang sama dan tidak harus turun secara kronologis. Selama kurun waktu 23 tahun, ayat-ayat Al-Quran diturunkan out of sequence. Tidak berurutan. Segera setelah suatu ayat turun,
barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diinstruksikan oleh Allah untuk meletakkan ayat ini di posisi ini di surat ini, dan ayat itu di posisi itu di surat itu, dan seterusnya, sehingga posisinya fixed. Dan perlu diingat, pada saat itu Quran adalah oral tradition. Para sahabat Nabi tidak melihat Quran seperti kita sekarang, dalam bentuk kitab tertulis. Mereka mendengar Al-Quran. It's an audio experience, not visual experience. Sebuah pengalaman audio namun setelah dituliskan ternyata membentuk suatu struktur linguistik yang luar biasa. Is that humanly possible? Al-Quran ini tidak seperti buku biasa buatan manusia. Ayat yang sekilas terlihat melompat-lompat ternyata membentuk suatu struktur yang luar biasa. Fakta lain sebagai hard proof bahwa Al-Quran memiliki struktur linguistik yang perfectly balanced adalah statistik kata di dalamnya. Di era modern ini Al-Quran sudah bisa dianalisis struktur linguistiknya menggunakan komputer. Jumlah total suatu kata tertentu dalam Al-Quran bisa dihitung dengan cepat dan mudah. Perhatikan fakta-fakta berikut, kata dunia, terhitung sebanyak 115 kali. Dan kata akhirat, persis sama sebanyak 115 kali, kata malaikat, terhitung sebanyak 88 kali. Dan begitupun kata syaitan, sebanyak 88 kali, kata al-hayat, kehidupan, terhitung sebanyak 145 kali. Dan begitupun kata kematian sebanyak 145 kali, kata as-salihat, amal baik, terhitung sebanyak 167 kali. Dan begitupun kata as-sayyi'at, amal buruk, juga sebanyak 167 kali, kata iblis, terhitung sebanyak 11 kali. Dan kata berlindung dari iblis, terhitung sebanyak 11 kali, frasa mereka berkata, terhitung sebanyak 332 kali. Dan kata katakanlah, juga sebanyak 332 kali, kata bulan sebanyak 12 kali, kata hari sebanyak 365 kali. Again, is that humanly possible? Saya begitu dibombardir dengan kedahsyatan mukjizat Al-Quran. Dan ternyata itu belum selesai. Al-Quran juga menawarkan dahsyatnya struktur matematis yang dimilikinya. Salah satu yang mencolok adalah huruf-huruf inisial yang mengawali beberapa surat seperti di surat Kaf, huruf di surat Yasin, dan sebagainya. Mari kita perhatikan beberapa contoh berikut. Jumlah huruf di surat Kaf ada 57. Dan 57 3x19. Artinya, 57 adalah kelipatan 19. Sehingga jumlah huruf di surat Kaf merupakan kelipatan 19. Dan ternyata jumlah huruf di surat Asy-Syura juga ada 57. Jika jumlah huruf di kedua surat itu dijumlahkan, 57 plus 57.114. Dan 114 2x3x19. Kelipatan 19 lagi jumlah huruf di surat Yasin ada 237, dan jumlah huruf ada 48. Jika dijumlahkan, 237 plus 48.285, dan 285 3x5x19. Kelipatan 19 lagi, jika inisial yang terdapat pada surat Al-Mumin, surat Al-Fusilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Duhan, surat Al-Jasiyah, dan surat Al-Ahqaf, dijumlahkan maka, surat Al-Mumin, terdapat 64 huruf H dan 380 huruf Mim. Surat Al-Fusilat, terdapat 48 huruf H dan 276 huruf Mim. Surat Asy-Syura, terdapat 53 huruf H dan 300 huruf Mim. Surat Az-Zukhruf, terdapat 44 huruf H dan 324 huruf Mim. Surat Ad-Duhan, terdapat 16 huruf H dan 150 huruf Mim. Surat Al-Jasiyah, terdapat 31 huruf H dan 200 huruf Mim. Surat Al-Ahqaf, terdapat 36 huruf H dan 225 huruf Mim. Jika kita jumlahkan semua, hasilnya 2147. Dan 2147 113 x 19.
Kelipatan 19 lagi inisial di surat Asy-Syura juga tidak terlepas dari ini. Jumlah huruf ada 98. Jumlah huruf ada 54. Jumlah huruf ada 57. Jika dijumlahkan, 98 plus 54 plus 57.209. Dan 209 11 x 19. Kelipatan 19 lagi begitupun inisial di surat Maryam. Terdapat 137 huruf kaf, 175 huruf h, 343 huruf ya, 117 huruf ain, dan 26 huruf syad. Jika dijumlahkan, 137 plus 175 plus 343 plus 117 plus 26.798. Dan 798 2x 3x 7x 19. Kelipatan 19 lagi. Subhanallah. Jika Al-Quran ini sudah tercampuri tangan manusia, coruptet, dan misalnya satu huruf saja hilang, atau huruf hilang, atau huruf lainnya, maka saya tidak akan bisa menikmati mukjizat kelipatan 19 ini sekarang. Dan perhatikanlah surat Al-Mudatsir ayat 27-31 berikut ini, dan tahukah kamu apa Sakar itu? Ia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Qs. Al-Mudatsir 27-31. Ini baru beberapa contoh saja. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bertebaran di dalam Al-Quran. Dan semakin dalam kita menyelam ke dalam Al-Quran, semakin banyak harta karun yang kita temukan. Dan harta karun itu seperti tidak ada habisnya. Bagai lautan luas. Dan sepertinya kita tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami semuanya. Dan setelah mukjizat demi mukjizat, sudah saatnya hati dan akal kita tunduk kepada Allah. Jalani perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Patuhilah perintah-perintah Rasul-Nya. Atiiulah hawa. Atiiu Rasul. Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Because Al-Quran is a life guidance. Kita akan terkejut ketika kita sedang menghadapi suatu masalah hidup, dan ketika membuka Al-Quran, secara kebetulan kita mendapati ayat yang seakan-akan merespon langsung atas permasalahan kita. Ketika akan melangkah ke dalam kemaksiatan, tiba-tiba saja teringat ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan tersebut. We will receive His guidance through His words in the Quran. Jadilah hambanya. The summary of entire Quran is basically to accept the fact that we are slaves and He is our master. Ringkasan seluruh Quran pada dasarnya adalah untuk menerima kenyataan bahwa kita adalah hamba dan Dia adalah Rabb kita. Satu-satunya tujuan hidup kita, the sole purpose of this life, adalah mengabdikan diri kepadanya. Itulah satu-satunya cara agar kita mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian di surganya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Qs. Az-Zariyat 55, Maha benar Allah dengan